Akademi Kebidanan Latansa Masiro. Di sini saya akan melakukan bina keluarga kepada ibu yang menopause. Tujuannya yaitu untuk menggambarkan pengetahuan tentang menopause dan cara menghadapi menopause terhadap ibu yang menopause. Selamat menyaksikan. Dan di samping saya sudah ada Ibu yang berusia 56 tahun. Langsung saja ya Bu. Ini Bu, silahkan dipegang dan dilihat. Saya akan menjelaskan tentang menopause. Silahkan dibuka ya Bu. Iya. Di situ sudah ada pengertian menopause. Apa sih Bu menopause itu? Menopause itu adalah berakhirnya siklus menstruasi secara alami yang biasanya terjadi saat wanita memasuki usia 45 dan 55 tahun. Jadi, ibu sudah bisa dikatakan menopause itu pada usia 45 hingga 55 tahun ya Bu. Ya. Seorang wanita bisa dikatakan sudah menopause bila tidak mengalami menstruasi lagi minimal 12 bulan. Jadi kalau misalkan ibu sudah tidak mengalami haid atau menstruasi selama 12 bulan atau 1 tahun, itu berarti ibu bisa dikatakan sudah menopause ya Bu. Ya. Wanita yang sudah menopause tidak bisa hamil lagi. Perubahan ini bisa terjadi secara bertahap atau tiba-tiba dan disebut sebagai tanda gejala menopause. Jadi menopause ini ada yang bertahap, ada yang secara tiba-tiba. Nah, apa sih tanda dan gejala menopause itu? Tanda dan gejala menopause terjadi dalam masa perimenopause, yaitu beberapa bulan atau beberapa tahun sebelum menstruasi berhenti. Jadi bisa dikatakan perimenopause yaitu sebelum adanya menopause 1 tahun atau beberapa bulan yang lalu ya Bu. Ya. Durasi dan tingkat keparahan gejala yang timbul berbeda-beda pada setiap orang. Jadi tanda gejala menopause ini Bu berbeda-beda. Jadi kalau misalkan tanda gejala menopause pada ibu itu berbeda, pada orang lain juga berbeda ya Bu, tidak akan pernah sama. Ya. Di sini ada perubahan siklus menstruasi. Jadi perubahan siklus menstruasi ini yaitu bisa jadi haid ibu kadang datangnya lebih awal, kadang datangnya lebih akhir, dan darah yang keluar dari pas menstruasi itu bisa lebih sedikit atau lebih banyak. Jadi tidak teratur gitu ya Bu disebutnya. Nah, yang ketiga adalah perubahan psikologis. Perubahan psikologis itu seperti mood ibu tidak teratur. Kadang ibu marah, kadang ibu sedih gitu Bu. Bisa dikatakan depresi gitu Bu, dan bisa juga gangguan pada di malam hari gitu ya Bu. Dan di sini juga ada perubahan seksual. Jadi perubahan seksual di sini itu vagina ibu itu menjadi kering dan hasrat ibu terhadap seksual sudah tidak ada lagi gitu ya Bu. Sudah tidak tertarik. Selanjutnya di sini ada tahap-tahap menopause, yaitu tahap-tahap menopause itu ada 4 Bu. Ada pramenopause, perimenopause, menopause, dan pasca menopause. Pramenopause itu bisa dikatakan sebelum menopause, yaitu permulaan dari transisi klimakterik yang dimulai 2-5 tahun. Jadi sebelum ibu mengalami menopause itu 2-5 tahun sudah bisa dikatakan pramenopause. Dan selanjutnya yaitu perimenopause adalah periode transisi yang dialami wanita saat akan memasuki masa berakhirnya menstruasi. Jadi bila ibu akan memasuki tahap berhentinya menstruasi, itu sudah bisa dikatakan perimenopause atau akan berlanjutnya ke menopause. Apa sih menopause itu? Menopause itu penurunan alami pada hormon reproduksi ketika seorang wanita sudah berusia 45 sampai 55 tahun ya Bu. Iya. Dan yang terakhir yaitu pasca menopause. Pasca menopause yaitu terjadi perubahan psikologis dan fisik. Ovarium juga sudah tidak berfungsi dan mengalami atrofi atau pengecilan ukuran.
Jadi ovarium ibu itu sudah tidak berfungsi lagi Bu kalau misalkan sudah mengalami pasca menopause atau sudah menopause tahap ini. Dan selain itu hormon gonadotropin meningkat Bu. Ibu tahu hormon gonadotropin itu? Nah, hormon gonadotropin itu Bu bisa dikatakan yaitu hormon kesuburan. Jadi hormon kesuburan ibu itu sudah tidak berfungsi lagi. Nah, selanjutnya di situ ya Bu dilihat ada perubahan yang terjadi saat menopause, yaitu ada 3. Hot plus, masalah saat tidur, mood swing. Yaitu hot plus itu keadaan saat merasakan panas di tubuh, apalagi di pada bagian atas ibu, misalkan leher, wajah gitu ya, dada, lengan, dan punggung. Kulit ibu juga akan memerah, berkeringat, terus denyut jantung ibu bisa lebih cepat atau tidak teratur, kadang merasakan deg-degan gitu ya Bu. Dan selanjutnya yaitu masalah saat tidur. Masalah saat tidur yaitu kesulitan untuk tidur pada malam hari dan berkeringat saat tidur. Jadi kan dari tadi kan berkeringat ya Bu, ibu selalu berkeringat aja. Jadi di malam hari juga akan merasakan berkeringat sehingga tidur ibu tidak nyaman gitu ya Bu. Dan selanjutnya adalah mood swing, yaitu disebabkan oleh stres, perubahan pada keluarga atau kelelahan. Jadi di mood ini itu seperti yang tadi dijelaskan, kadang ibu merasakan stres, terus kadang marah, kadang sedih, tidak teratur gitu ya Bu. Ya. Selanjutnya di sini yang terakhir cara menghadapi menopause, yaitu cara menghadapi menopause itu menata emosi. Jadi ibu itu harus bisa menata emosi ibu yang kadang marah, kadang sedih gitu ya Bu, harus bisa terkontrol. Rajin olahraga, ibu itu harus rajin Bu olahraganya, kalau misalkan setiap pagi gitu ya Bu. Terus konsumsi makanan yang kaya kalsium, karena ini kan udah lansia atau lanjut usia, jadi ibu harus banyak mengkonsumsi makanan yang kaya kalsium untuk menguatkan osteoporosis, yaitu pada tulang ibu gitu. Dan makan banyak buah dan sayur, jangan lupa makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang sehat. Menjaga berat badan, karena ini kan berpengaruh terhadap hormon, jadi berat badan ibu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, jadi harus terjaga aja ya Bu. Minum air yang cukup, dan terapi bila perlu meminum obat, dan yang terakhir jauhi rokok ya Bu. Itu saja yang saya sampaikan. Ada yang ditanyakan Bu? Enggak. Karena tidak ada yang ditanyakan, sebelumnya terima kasih ya Bu atas waktunya. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi ibu, terutama bagi saya. Dan jangan lupa ini dipelajari lagi di rumah ya Bu. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.